Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, yang baik yang sedang bekerja atau yang sedang kuliah atau sedang sekolah. Kali ini kita membahas tentang studi kasus penerapan high fluorescence lymphocyte count atau HFLC pada COVID-19. Materi ini materi webinar yang saya ambil dari internet, dan ini merupakan materi dari Dr. Budiono Raharjo, MTH, SPPKK. Nah, kita lihat dulu. Ini kurikulum PT-nya. Kemudian kita pindah langsung ke materinya. Nah, nomor 1, COVID-19 Re-Emerging Disease. Jadi kita lihat dulu gambaran mengenai COVID-19. Jadi gejala dan tanda dari COVID-19 seperti biasa itu adalah gejala paling khas itu adalah batuk dulu. Batuk, pilek, sesak napas, nyeri tenggorokan. Bahkan nanti ada yang sampai kehilangan indera penciuman. Atau nanti yang sesak napas hingga terjadi nanti yang paling berat badai sitokin. Jadi pandemik ini merupakan COVID-19 adalah pandemik. Pembagian kriteria pasien. Nah, ini yang pemberian pasien yang lama, orang tanpa gejala OTG, orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, kasus terkonfirmasi. Yang mana 3 kriteria yang di atas ini sudah diubah oleh Kemenkes menjadi istilah baru. Mungkin teman-teman sudah tahu istilah barunya. Jadi kita lanjut saja. Nah, masuk kita pemeriksaan hematologi screening atau uji saring dari COVID-19. Pertama yang penting adalah leukosit. Leukosit ini bisa normal atau leukopenia, menurun normal atau rendah atau turun. Sementara untuk DIFCON, differential counting atau hitung jenis leukosit, neutrofil itu akan mengalami kenaikan, ya kan? Lebih dari 2500. Nah, sementara ALC ini temennya si limfosit kurang dari 1500. Akibat keduanya ini menjadi sebuah perbedaan yang jauh, neutrofil naik, limfosit turun, maka apabila dirasiokan neutrofil dan limfosit rasio yang namanya NLR ini sudah dari awal COVID sampai sekarang memang sebuah istilah yang tren, dan semua laboratorium hasil hematologi analysernya harus menuliskan NLR, tulis tangan. NLR sama dengan berapa. Jadi neutrofil limfosit rasio di atas dari 3,13. Nah, NLR. Ini salah satu screening kuat untuk menapiskan orang yang tidak kena atau terinfeksi lain dengan COVID-19. Salah satu pendekatannya dengan NLR. Nah, untuk lain-lainnya CRP lebih dari 10 mg per liter dan ditambah dengan tes molekuler. Nah, CRP ini normalnya di bawah dari 5. Di bawah dari 5 atau 0 sampai dengan 5. Intinya di bawah 5. Nah, apabila di bawah 5 itu normal. Nanti akan kenaikan. Kenaikannya signifikan. Ada yang kenaikan 10 kali, 20 kali, bahkan sampai dengan 200 kali atau 300 kali. Ada beberapa kasus yang CRP-nya hingga 300 atau 400 mg per liter. Ini menggunakan teknik fotometri. Lanjut lagi kita. Nah, ini ada sebuah artikel, The Diagnostic and Preventive Role of NLR, DLLR, dan VLR in COVID-19 pasien. Jadi di sini
penelitian yang dilakukan oleh Aifing Yang, Jianfeng Liu dan Weng Yang Tao dan Wei-Ming Li. Nah, ini untuk yang ditanda garis warna biru, the highest specificity and sensitivity were 0,636, N 0,88, 0,55, N 0,84, 0,44, N 0,77 for NLR, DNLR dan PLR. Nah, jadi di sini sensitivitasnya yang sangat terbaik ada dan spesifisitasnya ini terutama yang si NLR itu 0,636 dan 0,88 ini ada nilainya. Jadi di sini kita tahu NLR ini paling bagus untuk menapisnya. Ini sudah dilakukan penelitian. Use the optimum cutoff value of laboratory result to discern safer from no safer COVID-19 infection. Jadi yang ringan sampai yang berat. Kita pindah. Nah, NLR berdasarkan tabel baseline karakteristik result NLR, kita lihat NLR-nya itu totalnya kurang lebih 10,8 plus minus 15,6. Nah, non-savernya ada 69, 4,8 plus minus 3,5. Sementara saver including critical illness, jadi yang dengan nilai kritis. Nilai kritis 24 orang, kemudian 20,7 plus minus 24,1. Nah, di sini kalau static tesnya itulah Z-nya 4,798, P-nya kurang dari 0,01. Jadi memang bagus sekali ini NLR-nya. Nah, kita pindah lagi. Neutrophil to lymphocyte ratio predict severe illness patient with 2019 novel corona in the early stage. Jadi NLR ini mampu memprediksi berat ringannya atau beratnya infeksi pada pasien. Apalagi dengan pasiennya nanti umurnya di atas 50 tahun akan terlihat nanti NLR-nya. NLR ini yang mampu menentukan. Jadi NLR-nya yang digarisi warna merah itu pada semua pasien 2,6. 61 populasi 1,6 sampai dengan 3,5. Sementara common type ada N44 2,2, 1,4 sampai dengan 3,1. Sementara saver of critical type, nah ini yang 3,6 dan rentangnya 2,5 sampai dengan 5,4. V-value-nya 0,003. Nah, di sini melihat di sini NLR bagus sekali, dan NLR ini mampu melihat keparahan dari penyakit si pasien. Jadi dia melihat NLR tinggi, jadi semakin tinggi semakin berat suatu penyakitnya. Ini untuk pendekatannya. Nah, kita pindah lagi. Nah, di sini parameter laboratori semua pasien tidak parah, non severe kan parah, severe. Jadi di sini yang kita lihat di sini adalah yang berwarna merahnya. Nah, kita pertama lihat dulu leukosit. Leukosit kan tadi melihat aturannya normal atau mengalami penurunan. Nah, ini pada yang semua pasien 4.700 hitung leukosit, yang tidak parah itu 4.900, sementara yang parah dia akan mengalami leukopenia. Jadi kalau kita bisa melihat di sini leukopenia terjadi kemungkinan atau presumptifnya pada pasien yang lebih parah terinfeksi dibandingkan yang tidak parah kan, atau yang lainnya. Kemudian distribusi lebih dari 10.000. Ini bukan 10.000, ini 100.000, 10.000. Nah, jadi kalau yang parah itu 39/811, kemudian yang parah 19/167. Jadi 11%, 11,4%. Lebih dari kurang dari 4.000. Ini angkanya kayaknya kelebihan ini. Nah, kita pindah langsung ke hitung limfosit. Limfosit count. Jadi kita menghitung limfosit absolutnya dalam milimeter kubik. Nah, untuk semua pasien di sini ada 1000 yang 700 sampai 1300 limfositnya. Kemudian pada yang tidak parah itu 1000 juga.
800 sampai dengan 1400. Sementara pada kasus parah itu 800. Yang mana rentangnya 600 sampai dengan 900. Jadi kalau kita melihat di sini, semakin parah suatu penyakit dari COVID-19, limfosit akan mengalami penurunan 800. Untuk distribusi ALC dari kurang dari 1500. Nah, di sini kita bisa melihat 731 per 871 untuk semuanya 83,2%. Angka kejadiannya, sementara yang tidak parah 584 per 726, 80,4%. Nah, sementara yang parah itu 147 per 153. Jadi 147 lebih banyak dari 153, 47 yang mengalami penurunan, yaitu 96,1. Jadi sudah mendekati 100. Jadi 96% ini dipercaya bahwa rata-rata semua angka absolute limfositnya itu mengalami penurunan. Sementara untuk trombosit itu tidak begitu masalah, tapi memang kalau melihat di sini pada yang tidak parah ini 172.000, sementara pada yang parah itu 137.500. Jadi kalau di sini kita mengasumsikan ternyata trombosit pada kasus parah mengalami trombositopenia, walaupun ringan. Kemudian distribusi trombositnya ini tidak parah itu dari 713 hanya 225 yang mengalami penurunan. Sementara yang parah itu 90 dari 156, cukup banyak. Jadi 57,7. Jadi tidak begitu signifikan juga untuk membantu dalam penapisan COVID-19, tapi mendukung juga. Nah, hemoglobin sekarang. Hemoglobin tidak parah itu 13,5, sementara yang parah 12,8. Jadi terjadi penurunan sedikit, tapi tidak anemia, tidak langsung ke anemia. Nah, CRP sekarang lebih dari sama dengan 10 mg per dl. Pada semua pasien itu 793 orang, hanya 481 yang naik, yaitu 60,7%. Nah, kalau yang tidak parah 371 dari 658, 56,4%. Jadi tidak parah ini CRP-nya tidak begitu banyak, hanya separuh lebih dari populasi. Sementara yang parah penyakitnya COVID-19 itu dari 135, 110 yang naik tinggi. Itu kalau kita lihat persentasenya 81,5%. Tinggi. Di atas 80 berarti ini sudah. Nah, prokalsitonin ini sebagai penanda adanya infeksi, tapi arahnya ke arah bakteri sebenarnya sih prokalsitonin, tapi membantu juga di atas atau lebih dari sama dengan 0,5 nanogram per mililiter. Ini kalau semua kasus 35 dari 633, kecil 5,5%. Sementara pada yang tidak parah 19 dari 512, kecil juga 3,7. Nah, untuk yang parah itu 16 per 117, juga kecil juga 13,7. Jadi prokalsitonin tidak begitu disarankan untuk kasus ini, hanya kenaikannya 13,7%. Jadi yang ideal memang naik, tapi idealnya untuk kasus-kasus COVID-19 seperti yang di awal tadi kita highlightkan bahwa CRP, kemudian trombosit, lalu ALC dan NLR. Nah, ini yang akan nanti melihat yang paling ideal untuk kasus COVID-19 terjadi kenaikan atau penurunan. Oke, kita pindah ke HFLC. HFLC, hematologi parameternya kita bisa melihat rata-rata untuk HFLC ini teknik pemeriksaannya sudah arahnya menggunakan 5 div, menggunakan sistem fluoresen. 5 div mungkin ya di XN1000 atau XN450, XN550 contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat high fluorescent lymphocyte count. Jadi penghitungan limfosit itu menggunakan zat sejenis fluoresen yang mampu memisah-misahkan
beberapa jenis leukosit. Channel WBC diff WDF, ya WDF di sini, yang mana di situ dapat membedakan antara neutrofil, limfosit monosit dan eosinofil, dan juga dapat membedakan sep abnormal dan limfosit atipik. Jadi nanti pada garis distribusinya ada alat akan membedakan limfositnya itu apakah limfosit yang khas, tidak khas, limfosit matur, imatur, dan sel-sel lain, eosinofil, kemudian monosit dan limfosit serta neutrofil. Nah, pembedaan sel-sel tersebut berdasarkan dampak dan perubahan morfologi sel terhadap reagen. Jadi diberi reagen, maka sel akan berpendar, mengalami fluoresensi. Lalu dari situ di penyinaran dan impedance, sehingga terdapat dilihat morfologi selnya lebih detail dibandingkan hanya teknik impedance saja yang pada 3 dip. Nah, ya istilahnya menggunakan scatter light. Nah, ini normal pasien. Kita bisa melihat distribusinya seperti ini: limfosit, monosit, neutrofil, dan eosinofil yang muncul. Sementara pasien dengan IG imatur granulosit atau neutrofil yang muda, granulosit yang muda, mungkin neutrofil batang atau mungkin lebih muda lagi, ya akan seperti ini kelihatannya. Tapi bila pasien dengan IG dan HFL ini ada limfosit atifiknya, akan terjadi seperti itu distribusinya. IG-nya ada, kemudian HFL-nya ada. Nah, dari sini kita bisa melihat 3 karakter ini, kita bisa melihat dari set scatternya. Orang dengan COVID-19 mungkin arahnya ke arah yang nomor 3 dan nomor 2. Nomor 1 mungkin tidak. Nah, perhitungan HFLC dalam persen, menghitungnya HFLC yang jumlahnya absolut atau mutlak dibagi WBC, bagi leukosit, dikali 100, maka akan didapatkan HFLC dalam bentuk persen. Nah, ini didapat dari Sysmex Indonesia. Nah, identification and quantification of high fluorescence stain lymphocyte and as antibody synthesis secretion cell using the ultimate routine hematology analyzer XE 2100. Nah, ini di atas lagi XE 2100. J. Linson, V. Jensen, Hildan. Nah, di sini terlihat bahwa imatur granulosit IG, kita bisa melihat di sana yang A ada myelosit yang lebih mudah, dari dari sel-sel seri granulosit, myelosit seri nomor 3, kemudian promyelosit seri kedua, kemudian promyelosit juga seri pertama. Nah, untuk yang B monosit atau makrofag, itu kita bisa melihat bentuk-bentuk dari monosit. Yang C natural killer sel NK dari limfosit. Ini limfosit NK. Kemudian yang D aktivat T limfosit. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3, dan aktivat B limfosit. Jadi limfosit T dan limfosit B ini akan berbeda yang aktivat. Kalau yang limfosit B kayak ada sejenis kayak di granulanya itu ada vakuolnya. Sementara yang T tidak. Kita lanjut lagi. Penelitian HFLC oleh Linsen et al. Nah, teman-teman. There was no correlation found between HFLC and activate monocyte or very immature granulocyte. Natural killer cell activate lymphocyte or cytotoxic T cell. Jadi tidak ada korelasinya yang terjadi antara HF cell dan activate monocyte dan very immature yang sangat yang sangat tidak matur dari granulosit. Natural killer cell limfosit NK, aktivat T limfosit T aktivat atau dan cytotoxic T lymph cell. Aktivat B limfosit defined in the peripheral blood smear as plasma cell plus lymphoplasmacytoid cell. Jadi sel B yang teraktivasi
itu kalau di darah tepi itu kelihatan, di dalam darah tepi seperti terlihat sebagai apa? Plasma sel. Plasma sel inilah sel penghasil antibodi. Plus juga limfoplasmositoid sel. Jadi yang peralihan, masih dalam peralihan dari limfosit menjadi plasma sel. As antibody synthesizing cell, jadi dia merupakan sel yang membentuk antibody. Define yang mana dari CD19+, SSC high, jadi peningkatan of cytoplasmic IgM. Jadi di sitoplasmiknya itu karena dia ekspresinya IgM. Dan CD138+, result in excellent relation with HFLCH. Jadi dia sangat berkorelasi dengan pada HFLC. Correlation coefficient where R2 sama dengan 0,809 and R2 R kuadrat 0,804. Nah, jadi itu bisa respectively. Correlation of HFLC with plasma cell only. Ya, jadi korelasi HFLC ini pada plasma cell itu hanya kita bisa dari morphological define type-nya is good, artinya baik, dengan R2-nya pada 0,796. Kita pindah. HFLC, performance evaluation of high fluorescent lymphocyte count, comparability of typical lymphocyte count and clinical significance. Jadi di sini, I'll talk with spectrum of WBC change can occur during dengue infection. Presence of AL in peripheral blood can be support the diagnosis of dengue infection and predict disease severity. Jadi di sini juga mempunyai lebar spektrum perubahan WBC ini pada infeksi dengue. Jadi dia ada juga pada dengue. Jadi pada menghasilkan mana di sini pada berat tepi dapat mensupport diagnosis dengue infection prediksi. Nah, berat tidaknya dari prediksi dengue. Kita pindah studi kasus hematologi parameter. Pasien COVID-19 meninggal PX1, PX1, tuan TSA. Nah, di sini kalau dari sini kita bisa melihat rentetan pemeriksaannya, dia hemoglobin tidak begitu pengaruh. Leukositnya 3.580 pada tanggal 20 bulan 3, lalu pada 24 dia naik menjadi 13.480, lalu 25 naik menjadi 14.740. Jadi normal, rendah leukopenia, kemudian leukositosis dan leukositosis. Sementara trombosit itu malah mengalami penurunan dari 227 ke 430 dan turun drastis ke 116. Nah, untuk DIFCON, nah ini kita bisa melihat di sana DIFCON untuk neutrophil count ANC per mikroliter tanggal 20 bulan 3 dia 2340. Lalu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jadi 12.590 dan naik lagi menjadi 13.140. Artinya semakin tinggi neutrofil maka semakin parah penyakitnya dan dapat menyebabkan orang tadi mengalami gangguan hingga meninggal. Ini kasusnya kan pasien meninggal. Nah, sekarang limfosit count ALC-nya, tadi ANC-nya, sekarang ALC-nya. Permulaan 770 lalu turun ke 590 dan turun lagi 430. Jadi berbanding terbalik, neutrofil naik, limfosit turun. Semakin hari dan semakin parah. Sementara NLR-nya 3,04 masih di bawah cut up, lalu naik menjadi 21,34 dan naik tinggi sekali pada 30,56 dan sangat tinggi sekali ini kalau 30 karena batas cut up-nya 3,13 di bawah itu. IG-nya terjadi kenaikan IG hematogranulosit. Jadi mungkin di situ, tapi memang ini kalau kita melihat 0,0 kemudian naik muncul IG 0,7 dan 2,2, berarti produksi besar-besaran dari seri granulosit sehingga sampai granulosit yang belum matur dikeluarkan oleh tubuh.
HFLC-nya ada persennya 0,6 lalu berubah menjadi 0,2 dan berubah menjadi 0,1. Artinya di sini terjadi penurunan HFLC dari 0,6 turun ke 0,2 dan turun lagi ke 0,1, yang mana dia rentangnya 0,0 sampai dengan 1,4 HFLC-nya. Jadi mendekati nilai terendah ini. Kita pindah lagi. Nah, ini pasien COVID-19 meninggal, pasien kedua, Tuan S. Tuan S ini kita bisa melihat HB-nya tidak begitu ada perubahan walaupun terjadi penurunan sedikit. Untuk leukositnya tanggal 30, tanggal 1 bulan 4, tanggal 5 bulan 4, tanggal 6 bulan 4. 7.350 menjadi 7.520, lalu naik menjadi 14.390 dan 18.020. Trombositnya normal, kemudian mengalami penurunan tetap menurun. Sementara ANC 6.410 kemudian mengalami kenaikan sedikit 6.860, naik menjadi 13.850 dan 16.960. ALC-nya 660, 470, 360, 340. Jadi mengalami penurunan. NLR-nya 9,71, naik melonjak menjadi 14,59, lalu naik melonjak lagi menjadi 38,47 dan tertinggi 49,88. IG-nya mengalami kenaikan 1,2 itu dari 0,4, 0,5, 0,8, 1,2. HFLC 0,5, 0,4, 0,1. Jadi kalau kita bisa melihat di sini kasus 1, kasus 2 mirip-mirip saja. Pasien meninggal malah kalau kita melihat di sini kenaikan dari neutrofil yang tinggi, yang gila-gilaan. Sementara limfosit turun. NLR-nya akibatnya naik juga gila-gilaan. Kalau melihat di sini, trombosit juga mengalami gangguan berserta leukosit. Nah, jadi di situ kita melihat ada sama. Nah, sekarang ini pasien COVID-19 memburuk, akhirnya butuh intubasi dan rujuk. Nah, ini pasien 3, Tuan AF. Nah, di sini HB tidak masalah. Leukosit 8140 naik menjadi 11.700. Kemudian di situ ALC 1100 menjadi 900, turun dia. NLR 5,7 10,9 naik juga. IG-nya tidak masalah, HFLC 0,9 dan 0,6. Jadi di sini tidak begitu parah juga sih kalau melihat di sini. Berbeda dengan 2 kasus sebelumnya. Pindah lagi, ini yang membaik. Kalau yang membaik kita bisa melihat leukositnya 3.800 naik sedikit, kemudian ke 14.000. Trombosit 95.000 jadi 92,97. Nah, ini mas trombositopenia ringan. ANC-nya 2.400, 3.990, 7.180. Jadi neutropenia naik tapi tidak menjauh melebihi dari 10.000. ALC-nya 1.150, 1.450, 5.060, 20. Limfositnya. Jadi limfositnya mulai mengalami kenaikan. Artinya proses pembaikan dengan naiknya limfosit. Yang lain-lain hanya HFLC 0,3, 0,5, 3,6. Jadi kenaikan HFLC ini menjadi sebuah tanda terjadinya proses membaik. Demikian juga dengan pasien 2 TM ini yang membaik, hampir mirip-mirip juga dengan yang sebelumnya tadi. Limfositnya mengalami kenaikan, berarti HFLC-nya juga naik, sementara NLR-nya akan mengalami penurunan. Pindah lagi, pasien nomor 3 Nyonya S. Nyonya S ini juga membaik. ANC 5.920, kemudian 3.220. Jadi neutropilnya mengalami penurunan. Limfositnya dari 1090 menjadi 1330, kenaikan limfositnya. Akibatnya NLR mengalami penurunan. Demikian juga HFLC akan mengalami kenaikan. Jadi kita di sini bisa melihat dari status kasus tadi bahwa pertama NLR akan menurun dan HFLC akan meningkat. Jadi berbalik dia pada pasien yang mengalami perbaikan. 1. Kemudian NLR akan meningkat dan HFLC akan menurun pada pasien yang mengalami perburukan. Nah, seperti itu. Karena kita melihat tadi di kasus-kasus tadi. Catatan, tidak semua pasien positif COVID-19 memiliki NLR di atas dari 3,13.
Tadi kan ada tuh yang tuan TSA dan tuan WY. Pasien dengan NLR yang tinggi perlu dikonfirmasi apakah terdapat komorbiditas. Iya, ditanya nanti apakah ada riwayat hipertensi, riwayat dengan gangguan paru, atau diabetes mellitus atau penyakit lainnya. Dengan penyakit kronis lainnya. Nah, ini. Nah, correspondence hematologi parameter in patient with COVID-19 infection. Ini ada AJH-WLE. Fik ANC itu pada pasien ICU itu 11,6, 9,3 sampai dengan 13,8. Sementara blood profile dari in patient stay itu nadir NLR-nya 0,4 yaitu 0,3 sampai 0,5. Nah, ini korespondensnya. Kita pindah parameter hematologi parameter in patient with COVID-19 infection. Jadi di sini peripheral yang warna merah blood film review saw the higher number of patient. Jadi 69% yang mana terjadi limfopenia. Terlihat limfopenia dan ada beberapa limfosit reaktif yang ada yang muncul itu. Jadi dari sini kita bisa melihat pada hapusan darah itu pada 69% itu terlihat adanya limfopenia dan adanya limfosit reaktif, yang mana limfosit tadi sudah mendekati ke arah plasma sel berupa limfoplasmasitoid. Nah, itu. Kita pindah lagi. Respon imun pada COVID-19. Nah, respon imun. Nah, ini SARS-CoV-19 ini pada pneumonia lung itu akan pada paru itu akan terjadi pneumonia alveoli. Dari alveoli ini kita bisa melihat produksi neutrofil yang meningkat karena pada kasus pro-inflammatory sitokin. Sitokin diproduksi karena apa? Dari tipe adanya interferon tipe 1 interferon. Monosit dan makrofag juga dipanggil. Oleh siapa tadi? Oleh mediator kimia tadi. Jadi alveolar epithelium tipe 1 dan 2 other cell. Jadi AC di situ AC2. Dari sini kita bisa melihat terjadilah proses yang namanya pneumonia pada paru. Karena apa tadi? B cell, plasma cell, TH1, sel TH1, sel helper. Major viral host interaction, delay suppress tipe 1 IFN interferon 1, respon daring initial infection 1. Kemudian viral replication trigger hyperinflammatory condition. Jadi replikasi virus itu dapat menyebabkan inflamasi yang severe. Kemudian inflow aktifat neutrofil dan inflammatory monosit dan monosit. Jadi dengan adanya aktivasi neutrofil, masuk neutrofil, maka terjadi proses inflamasi yang aktivasi dari monosit dan makrofag. Jadi sel T1, sel T17 menginduksi spesifik antibodi, menginduksi produksi antibodi oleh tubuh, oleh sel B. Nah, respon imun secara umum, sel T1, sel TH1 maksudnya memegang peranan penting di dalam respon imun. T helper, sel helper. Sitotoksik T sel, CTL itu penting untuk membunuh sel virus. Jadi sel sitotoksik ini akan membunuh sel yang mengalami gangguan akibat infeksi virus, dibunuh dengan melakukan proses sitotoksik. Respon imun humoral, ini antibodi nanti, yang berfungsi untuk membentuk antibodi akan terbentuk pada fase lanjut dan mencegah reinfeksi. Ini dimainkan oleh sel B dan plasma sel. Apabila terjadi kelelahan pada respon sel T dan sel NK sel T, sel limfosit kecil dan sel NK, natural killer, functional exhaustion, maka peningkatan replikasi virus dan respon humoral akan menurun. Jadi bila dua ini mengalami penurunan, maka akan terjadi peningkatan replikasi virus. Virusnya akan bereplikasi cepat dan respon humoral, respon dari sel B juga akan mengalami penurunan. Lanjut lagi, peran HFLC pada COVID-19. HFLC menunjukkan ekspresi limfosit B. Jadi menunjukkan sel B. Pada pasien COVID-19 dengan perbaikan kondisi akan menunjukkan peningkatan HFLC. Berarti kan
si limfosit B-nya populasinya meningkat dan memproduksi antibodi. Hal ini berpotensi menunjukkan peningkatan respon imun humoral. Humoral ini kan antibodi pada pasien tersebut. Pada pasien COVID-19 dengan perburukan kondisi akan menunjukkan penurunan HFLC. HFLC akan turun. Seperti kita review tadi, hal ini berpotensi menunjukkan penurunan respon imun humoral. Jadi si limfositnya akan mengalami penurunan respon imun pada pasien tersebut. Nah, tidak terpengaruh oleh inflamasi yang disebabkan oleh komorbiditas oleh penyakit lain. Jadi ternyata HFLC ini dia memiliki penapisan bahwa dia tidak dipengaruhi oleh inflamasi yang disebabkan oleh komorbid oleh penyakit lain. Ada penyakit lain yang menyertai inflamasi. Nah, penelitian. Jadi ada penelitian juga di sini. After several day of treatment, jadi setelah yang berat tadi, hari-hari yang berat dilakukan pengobatan, secara hematologi, gambaran hematologi itu terlihat maka terjadi pergeseran yang impresif. Limfositnya adanya limfosit teraktivasi, yang mana dia akan mengalami peningkatan jumlah dan bersifat heterogen. Jadi di situ nanti akan terlihat gambarannya adalah gambaran limfosit yang heterogen. Jadi kalau pada kasus dengan pasien-pasien dengan pengobatan, dia akan mengalami kenaikan dari limfosit. Artinya kan nanti kalau kita bisa melihat penurunan disertai dengan penurunan neutrofil nanti. Nah, ini gambarannya, contoh gambaran menggunakan alat dari hematologi analyzer 5-diff. Nah, di sini lihat di sini adanya gambaran tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, sebagai penutup, let's stay at home. Jadi take home message. Jadi pesannya apa? NLR dapat digunakan untuk melihat prognosis atau perburukan atau perbaikan pasien COVID-19. Ingat NLR. NLR itu mengalami kenaikan tinggi. Pada kasus tadi sebelumnya pasiennya meninggal. Tapi bila NLR normal kemudian naik lalu turun berarti pasiennya akan mengalami perbaikan. Namun inflamasi oleh komorbiditas dengan penyakit lain dapat meningkatkan baseline nilai NLR. Jadi NLR ini ternyata dipengaruhi juga oleh adanya komorbid faktor penyulit karena adanya inflamasi lain, penyebab lain. Kemudian kita bahas sekarang HFLC-nya. HFLC berpotensi digunakan juga untuk melihat prognosis perjalanan penyakitnya, perbaikan atau perburukan atau perbaikan. Apabila HFLC-nya ini mengalami penurunan berarti perburukan, tapi bila mengalami kenaikan berarti perbaikan pada pasien COVID-19. Tidak terpengaruh oleh inflamasi dari komorbiditas dengan penyakit lain sehingga dapat lebih mencerminkan perjalanan penyakit. Gunakan parameter hematologi secara optimal. Nah, itu saja materi mengenai kita membahas HFLC dan NLR dalam hal mengenai COVID-19 dalam perjalanannya. Bisa di sini gambarannya tentang apakah mengalami perbaikan atau perburukan dari berdasarkan gambaran dari HFLC dan NLR. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ATLM Indonesia, terutama yang lagi memperdalam atau mempelajari lebih detail hematologi analyzer, terutama yang 5-diff atau yang lebih atau seri tinggi dari hematologi analyzer, scatter like intinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lem Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.